Pembahasan di awal tadi, jadi ini yang dicipta melalui jalur ini dari diri yang satu keluar aku, kemudian aku dihijab oleh cahaya namanya ruh, lalu aku dibuat keserupaannya namanya jiwa, lalu keserupaan itu disatukan dengan jasad, ya. Yang melalui jalur ini hanya satu orang, Hmm. oke, hanya satu orang manusia, itulah dirimu. Yang lainnya itu saya bagi Anda itu melalui jalur ini, jalur hawa nafsu. Jadi keberadaan saya di sini ketemu dengan Pak Muin itu sebagai ujian bagi Pak Muin, ya. Hmm. Iya, iya, iya. Anak, istri, nenek, bapak, cucu dan sebagainya itu ujian bagi Pak Muin. Di sini itu hanya Pak Muin sendiri, yang lain tidak. Oke. Iya, iya. Ya, jadi dalam ceritanya Sulaiman ketika dia berada di dalam wilayah jiwa, ya, dengan kemampuannya mengatur jin, berarti dia sudah menguasai ini ya, menguasai jiwa. Dia bermohon kepada Tuhan untuk diberikan sebuah istana kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang lain setelah itu. Ya. Maksudnya adalah wilayah kerajaan itu adalah tempatnya sendiri. Orang lain tidak tidak menempati tempat itu. Kerajaan itu adalah milik kita sendiri karena ya, kita adalah satu-satunya yang diturunkan oleh Allah di muka bumi untuk mengatur yang lainnya. Hmm. Ya, kalau bahasa tetangga namanya putra tunggal. Iya, iya. Ya, mengirim putra tunggal. Cuma kekurangannya ya mereka berhenti pada wilayah ini. Ini kekurangannya dia. Padahal sudah disampaikan, dikatakan bahwa ini hanya pengantar, ya, dengan perkataannya bahwa ya dia adalah ruh kebenaran dan hidup. Itu perkataannya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Yesus atau melalui Isa. Nah, itu benar. Tetapi tidak ada yang bertanya siapa yang berhak diantar ke Bapa. Siapa yang berhak diantar ke Bapa ini? Siapa yang punya apa ya kualitas kemampuan yang bisa diantar ke sana? Yang bisa diantar ke Bapa itu ke sini itu hanya yang berasal dari Bapa. Apa yang berasal dari Bapa? Bapa itu segala puji baginya. Segala puji-pujian itu milik Allah. Kalau segala pujian milik Allah, maka tidak ada orang yang pantas dipuji. Seharusnya ya. Tetapi faktanya ada orang yang terpuji, namanya Muhammad. Kenapa terpuji? Karena dia membawa sifat-sifat terpujinya Allah. Jadi yang diantar oleh Bapak untuk naik ke sana itu hanya satu orang, namanya Muhammad. Karena dia membawa sifat-sifat terpujinya Allah. Jadi bukan hanya di sini, tetapi kalau mereka katakan bahwa ini adalah Tuhan, ya tidak ada masalah. Karena tidak ada ini yang di sini yang bukan disebut Tuhan. Alif, lam, lam, ha. Dia semua. Ada yang mempertuhankan patung, ada yang mempertuhankan jin atau jiwa atau dewa-dewa dan sebagainya, itu wilayah di sini, atau orang-orang meninggal di sini semua. Ada yang mempertuhankan ruh. Nah, ini wilayahnya Isa. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa matahari itu adalah Allah, itu tidak selesai juga. Jangan katakan itu matahari adalah Allah. Ya, Allah itu meliputi semuanya. Mataharinya, bulannya, bintangnya, patungnya, dia semua. Jadi kalau dia berhenti pada ketuhanan Isa atau ketuhanan Yesus itu bagian proses, tidak ada masalah. Sebagaimana Ibrahim ketika sudah menghancurkan patung, dia mempertuhankan bintang, tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan berhenti di sini. Akan bertemu lagi ketuhanan berikutnya, namanya ketuhanan bulan. Jangan berhenti. Bertemu matahari, mempertuhankan matahari, jangan berhenti. Tapi pertuhankan yang mengadakan ini, yang menciptakan ini. Siapa itu? Dirinya sendiri, ya. Allah sendiri. Jadi Allah itu bisa berinteraksi dalam wujudnya sebagai rahasia, zatnya. Dia berinteraksi dengan malaikat dalam wujudnya sebagai ruh.
dia berinteraksi dengan jin dalam wujudnya sebagai jiwa, dia berinteraksi dengan alam semesta dengan wujudnya sebagai manusia biasa.